Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi ini tuh saya penasaran ya, karena kemarin saya nyoba jarak terbang dari DJI R2S saya dengan smart controller combo ini di tol Pandaan, cuma tembus 1,5 kilo. Saya penasaran, ini saya akan coba di lokasi yang lain. Jadi ini di Komplek Araya, saya akan menuju ke gerbang tol Singosari. Jadi yang akan kita lewati ini nanti adalah kebun tebu ya. Ini masih di jalan komplek. Di depan situ sudah masuk ke kebun tebu. Jadi tidak ada tower, tidak ada sutet. Kita tidak melewati sutet dan hanya melewati perkebunan saja ini seperti ini. Kita akan coba, nanti kita akan coba di ketinggian 75 meter, 100 meter sama 120 meter. Nanti jaraknya berapa? Untuk sinyalnya itu ada di pojok kanan atas teman-teman ya. Kemudian untuk jarak ada di bagian bawah yang tulisan D, yang tulisan H itu high atau ketinggian. Nah ini kita sudah mencapai jarak di hampir 700 meter, ketinggian 73-74 meter dengan sinyal masih full bar ya, masih bagus. Itu di kanan ada Gunung Arjuna Welirang, di kiri ada Gunung Kawi, di lurusnya sana ada matahari terbenam. Sinyal sudah kurang 2 bar. Di jarak 900-an meter dengan ketinggian 75 meter. Sinyal sudah kurang 2 bar teman-teman. Nah sekarang sinyal sudah kurang lagi dengan sinyalnya tuh orange. Sudah mulai orange teman-teman. Jarak 1 kilo ya, 1,1 kilo. Ini kita coba berhenti dulu. Ketinggian 75 meter. Dengan posisi antena remote tadi saya arahkan ke bawah. Sekarang ini akan saya coba posisi antena remote yang sedemikian hingga bisa sinyalnya nambah. Lah ini sinyalnya bisa nambah teman-teman hanya dengan mengubah posisi antena. Posisi antena saya rubah, ketinggian masih di 75 meter, sinyalnya sudah nambah. Oh tadi kurangnya 1 bar ya, bukan 2 bar. Nah ini sudah full lagi sinyalnya tanpa merubah ketinggian, hanya merubah-rubah antena. Ini full berkurang itu saya nyoba-nyoba posisi antena teman-teman. Ternyata posisi antena sangat berpengaruh juga ya. Sekarang kita akan coba putar arah balik, apakah sinyalnya berkurang atau enggak. Terkadang kan kalau misalkan drone bergerak itu nanti antenanya kan goyang ya. Nah ternyata nggak ada efeknya. Sekarang kita akan coba melaju lurus sampai berapa meter, nanti sinyalnya akan putus. Tapi nggak sampai lost sinyal teman-teman ya, cuma sinyal weak saja ya, sinyalnya merah. Kita akan coba. Ini di jarak 1,2, 1,3, ketinggian 79, 80 meter. Sinyal sudah berkurang 1. Dan di sini mungkin sudah mulai ada interferensi karena banyak mobil lalu lalang, jadi sudah menggunakan sinyal WiFi dan segala macam itu. Dan di depan juga sudah mulai ada pemukiman, sudah mulai banyak interferensi sinyal juga teman-teman, karena DJI R2S ini baru dual band bukan triband. Jadi dual band itu semuanya dipakai oleh sinyal WiFi. Sinyalnya sudah low, sudah weak ya, sudah orange di jarak 1,7. Jadi lokasi sangat berpengaruh juga teman-teman ya. Selain firmware itu juga lokasi berpengaruh. Ini coba kita teruskan di ketinggian 105 meter, jarak 1,9, sinyalnya sudah ketip-ketip. Nah, sudah ketip-ketip. Oke, kita nggak usah nambah ketinggian, tetap di 104, 105. Kita polkan ke 2 kilo, bisa nggak? Weak sinyal. Ini antena sudah saya posisikan seperti tadi, sinyalnya full. Nah, ketinggian terpaksa saya tambah ini 117 di jarak 2,021 meter, 2,02 kilo. Sinyalnya weak, tapi masih belum putus ya ini ya. Sinyal transmisi gambarnya juga masih lumayan bagus di remote, cuma sudah mulai patah-patah. Oke, jadi di 2 kilo dia bisa, ketinggian 117 meter. Nah ini padahal pakai smart controller combo. Kalau kemarin saya coba ngobrol dengan Cak Sun itu mungkin karena firmware-nya teman-teman. Jadi ada beberapa firmware itu yang memang dia membuat bukan supply ya, power atau tenaga tegangan yang dikeluarkan dari drone itu tidak segede yang kita harapkan. Nah, berapa watt itu saya juga tidak tahu. Nanti mungkin mau saya carikan referensi dulu, apakah harus di FCC atau downgrade firmware atau seperti apa. Kita akan coba lihat, nanti akan saya sampaikan di video saya ini juga teman-teman. Karena ini drone saya, jadi nanti akan saya update perkembangannya. Tapi dari segi kualitas ini saya rekamnya pakai 4K 30 fps ya. Nah ini di ketinggian 76 meter saya kembali, sinyalnya sempat down ini teman-teman ya. Di RC nya itu di 2 bar sinyal RC nya, remote kontrolnya ini ya. Jadi sebenarnya kalau hilang sinyal itu kalau di remote nya itu masih bagus sinyalnya. Digerakkan tuh masih bisa, cuma transmisi gambar yang kurang, itu transmisi gambarnya teman-teman.
Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman ya untuk tes kedua kita. Jadi ada banyak hal drone itu sinyalnya putus, nggak cuma dari drone-nya juga, tapi dari transmisi, dari RC, dari remote control ya, terus kemudian dari drone-nya, dari firmware-nya, terus kemudian dari lokasinya, terus dari jenis transmisi sinyalnya, apakah dia dual band atau tri-band, dan masih banyak lagi. Tapi biasanya memang dari interferensi dari lokasi sekitar teman-teman. Kalau misalkan teman-teman terbang di daerah perkotaan, itu saya yakin memang nggak begitu bagus untuk sinyalnya. Tapi kalau terbang di daerah sawah yang lahan lapang, nggak ada antena, nggak ada tower, nggak ada BTS, itu saya yakin sinyalnya jauh lebih bagus. Nah, sinyal ini drone DJI R2S ini dibandingkan dengan Autel Nano masih bagus sinyalnya. Autel Nano tadi di jarak 1 kilo itu masih full bar. Oke teman-teman, nanti akan saya buatkan video perbandingan di lokasi yang sama nerbangkan DJI R2S dengan Autel Nano Plus di Kota Malang. Sinyalnya bagus mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak landing dulu. Asik. Ini saya cuma gini teman-teman. Cuma berdiri tok kayak gini.